Mbah Jum. Inilah kisahnya. Mbah Jum, begitulah beliau dipanggil. Aku sempat bertemu dengannya tahun 2008 saat berlibur dan menginap di rumahnya di Kasian, Bantul, Yogyakarta. Alamatnya saya rahasiakan karena kode etik jurnalistik. Mbah Jum seorang tunanetra yang berprofesi sebagai pedagang tempe. Setiap pagi, beliau dibonceng cucunya ke pasar untuk berjualan tempe. Sesampainya di pasar, tempe segera digelar. Sambil menunggu pembeli datang, di saat pedagang lain sibuk menghitung uang dan ngerumpi dengan sesama pedagang, Mbah Jum selalu bersenandung sholawat. Cucunya meninggalkan Mbah Jum sebentar, karena ia juga bekerja sebagai kuli panggul di pasar itu. 2 jam kemudian, cucunya datang kembali untuk mengantar simbahnya pulang ke rumah. Tidak sampai 2 jam, dagangan tempe Mbah Jum sudah habis ludes. Mbah Jum selalu pulang paling awal dibanding pedagang lainnya. Sebelum pulang, Mbah Jum selalu meminta cucunya menghitung uang hasil dagangannya dulu. Bila cucunya menyebut angka lebih dari Rp50.000, Mbah Jum selalu minta cucunya mampir ke masjid untuk memasukkan uang lebihnya itu ke kotak amal. Saat kutanya, "Kenapa begitu?" Karena, kata Simbah, modal Simbah bikin tempe cuma 20.000. Harusnya Simbah paling banyak dapatnya ya 50.000. Kalau sampai lebih, berarti itu punyanya Gusti Allah. Harus dikembalikan lagi. Lah, rumahnya Gusti Allah kan di masjid, Mbak. Makanya kalau dapat lebih dari 50.000, saya diminta Simbah masukin uang lebihnya ke masjid. Loh, kalau sampai lebih dari 50.000, itu kan hak Simbah. Kan artinya Simbah saat itu bawa tempe lebih banyak toh? Tanyaku lagi. Enggak, Mbak. Simbah itu tiap hari bawa tempenya enggak berubah-berubah jumlahnya. Cucu kembali menjelaskan padaku. Tapi kenapa hasil penjualan Simbah bisa berbeda-beda? Tanya aku lagi. Begini, Mbak, kalau ada yang beli tempe sama Simbah, karena Simbah tidak bisa melihat, Simbah selalu bilang, ambil sendiri kembaliannya. Tapi mereka para pembeli itu selalu bilang, uangnya pas kok, Mbah, nggak ada kembalian. Padahal banyak dari mereka yang beli tempe 5.000 ngasih uangnya 20.000. Ada yang beli tempe 10.000 ngasih uang 50.000. Dan mereka semua bilang uangnya pas, gak ada kembalian. Pernah suatu hari Simbah dapat uang 350.000. Ya, 300.000-nya saya taruh di kotak amal masjid. Begitu penjelasan sang cucu. Aku melongo, terdiam mendengar penjelasan itu. Di saat semua orang ingin semuanya menjadi uang, bahkan kalau bisa kotorannya sendiri pun disulap menjadi uang. Tapi ini Mbah Jum, logikaku yang hidup di era kemodernan jahiliyah ini memang belum sampai. Sampai rumah pukul 10 pagi, beliau langsung masak untuk makan siang dan malam. Ternyata Mbah Jum juga seorang tukang pijat bayi. Begitulah orang di kampung itu menyebutnya. Jadi bila ada anak-anak yang dikeluhkan demam, batuk, pilek, rewel, kejang, diare, muntah-muntah, dan lain-lainnya,
biasanya orang tua mereka akan langsung mengantarkan ke rumah Mbah Jum. Bahkan bukan hanya untuk pijat bayi dan anak-anak. Mbah Jum juga bisa membantu pemulihan kesehatan bagi orang dewasa yang mengalami kesleo, memar, patah tulang, dan sejenisnya. Mbah Jum tidak pernah memberikan tarif untuk jasanya itu. Padahal beliau bersedia diganggu 24 jam bila ada yang butuh pertolongannya. Bahkan bila ada yang memberikan imbalan untuk jasanya itu, ia selalu masukkan lagi 100% ke kotak amal masjid. Ya, 100%. Anda kaget? Sama, saya juga kaget. Ketika aku kembali bertanya, kenapa harus semuanya dimasukkan ke kotak amal? Mbah Jum memberi penjelasan sambil tersenyum. Kulo niki sakjane mboten pinter mijet. Nek wonten sing seger waras mergo dipijet kalih kulo, niki sanes kulo sing damel seger waras. Niku kersane Gusti Allah. Lah dadose Mbak Yare mboten kalih kula, tapi kalih Gusti Allah. Saya itu sebenarnya nggak pinter mijet. Kalau ada yang sembuh karena saya pijet, itu bukan karena saya, tapi karena Gusti Allah. Jadi bayarnya bukan sama saya, tapi sama Gusti Allah. Begitu cerita Mbah Jum. Lagi-lagi aku terdiam, lurus menatap wajah keriputnya yang bersih. Ternyata manusia yang datang dari peradaban kapitalis akan terkaget-kaget saat dihadapkan oleh peradaban sedekah tingkat tinggi macam ini. Di mana di era kapitalis, orang sekarat saja masih bisa dijadikan lahan bisnis. Jangankan bicara gratis, dengan menggunakan kartu BPJS saja sudah membuat beberapa oknum medis sinis. Mbah Jum tinggal bersama 5 orang cucunya. Sebenarnya yang cucu kandung Mbah Jum hanya 1, yaitu yang paling besar usia 20 tahun, laki-laki, yang selalu mengantar dan menemani Mbah Jum berjualan tempe di pasar. 4 orang cucunya yang lain itu adalah anak-anak yatim piatu dari tetangganya yang dulu rumahnya kebakaran. Masing-masing mereka berumur 12 tahun laki-laki, 10 tahun laki-laki, 8 tahun laki-laki, dan 7 tahun perempuan. Dikarenakan kondisinya yang tunanetra sejak lahir, membuat Mbah Jum tidak bisa membaca dan menulis. Namun, ternyata ia hafal 30 juz Al-Quran. Cucunya yang paling besar ternyata guru mengaji untuk anak-anak di kampung mereka. Keempat orang cucu angkatnya ternyata semuanya sudah khatam Al-Quran. Bahkan 2 diantaranya sudah ada yang hafal 6 juz. Bahkan 2 diantaranya sudah ada yang hafal 6 juz dan 2 juz. Kulo niki tiang kampung, boten saged ninggali nopo-nopo ket bayi. Alhamdulillah kersane Gusti Allah kulo diparingi berkah, saged apal Quran. Gusti Allah niku bener-bener adil kalih kulo. Saya ini orang kampung, tidak bisa melihat apapun dari bayi. Alhamdulillah kehendak Gusti Allah, saya diberi keberkahan, bisa hafal Al-Quran. Gusti Allah itu benar-benar adil sama saya. Itu kata-kata terakhir Mbah Jum sebelum aku pamit pulang. Ku peluk erat dia, ku amati wajahnya. Kurasa saat itu bidadari surga iri melihat Mbah Jum, karena kelak para bidadari itu akan menjadi pelayan bagi Mbah Jum. Matur nuwun Mbah Jum atas pelajaran sedekah
tingkat tinggi 5 tahun yang lalu, yang sudah Simbah ajarkan pada saya di pelosok desa Yogyakarta. Berkat para ulama, kata para ulama, tidaklah seorang mayit menyebutkan sedekah, kecuali karena dia melihat besarnya pahala dan imbas baiknya setelah dia meninggal. Maka perbanyaklah bersedekah, karena seorang mukmin akan berada di bawah naungan sedekahnya. Cerita Iren